wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hira Uresti Langanapsari. Nah, kali ini kita akan mempelajari kajian aspek finansial dan ini adalah pertemuan ke-8 setelah kita mempelajari berbagai aspek di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, kalau kita belajar tentang aspek finansial, ini berarti kaitannya dengan modal. Nah, seperti kita ketahui bahwa di berbagai bidang bisnis pasti memerlukan yang namanya modal atau mungkin bisa disingkat atau lebih dikenal lagi dengan uang gitu ya. Nah, modal ini ada dua tipe modal, yaitu bisa dibilang sebagai modal utama ataupun modal kerja. Kalau modal utama ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pra-investasi. Nah, itu adalah sebelum investasi berjalan, misalnya kayak pengurusan izin, kemudian pembuatan studi usahanya dan lain-lainnya atau surveinya. Nah, itu masuk ke dalam modal utama untuk pra-investasi. Kemudian yang kedua ada modal kerja yang itu kemudian digunakan untuk pembelian aset, kemudian alat-alat, gedung ataupun sewa-sewa segala macamnya itu masuk ke modal kerja. Dan masih banyak lagi pembagian modal-modal yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam aspek finansial ini kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, kita nanti akan mempelajari 3 hal. Yang pertama saya akan menjelaskan seperti apa itu aspek finansial melalui pengertiannya atau definisinya. Kemudian sumber pendanaan bisnis dan yang ketiga adalah cash flow. Jadi aspek finansial di sini ini adalah aspek yang penting sekali di keseluruhan aspek. Sebenarnya keseluruhan aspek itu penting, tapi banyak yang bilang bahwa aspek finansial ini adalah yang paling penting atau yang utama gitu. Nah, di studi kelayakan bisnis hubungannya aspek finansial dengan studi kelayakan bisnis. Jadi kita di sini bisa meninjau studi kelayakan bisnis dari dua sisi dari aspek finansial. Terus pertama, untuk yang bisnisnya itu baru mulai. Nah, kalau untuk yang bisnisnya baru mulai atau baru mau dibuat, aspek finansial ini bisa dijadikan sebagai kriteria untuk mengukur apakah investasi tersebut atau proyek bisnis tersebut itu layak untuk dilanjutkan atau tidak, layak untuk diberikan investasi atau enggak. Nah, kita nanti melihatnya kriteria penilaiannya itu dari banyak pendekatan seperti payback period, kemudian nanti kita akan menghitung ARR-nya, IRR-nya, kemudian ada juga perhitungan yang lain seperti BEP, kemudian ada profitability index-nya seperti apa. Nanti kita akan belajar di pertemuan ke-9 untuk penghitungan tersebut. Nah, kemudian fungsi yang kedua, aspek finansial ini nggak cuma bisa memprediksi untuk proyek bisnis yang baru, tapi untuk proyek bisnis yang sudah berjalan pun juga bisa. Nah, kalau untuk proyek bisnis yang sudah berjalan, itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nanti kita akan menghitung satu persatu rasio keuangannya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kira-kira seperti apa kondisi dari proyek yang sudah berjalan tersebut. Begitu. Jadi, secara garis besar, aspek finansial ini kita akan mempelajari hal-hal seperti sumber-sumber dana. Itu dananya dari mana aja, kebutuhan biaya investasinya berapa, kemudian estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode. Ini estimasinya berapa ya, pendapatan kita ke depan itu berapa, terus biaya investasi yang kita butuhkan di depan itu berapa. Jadi kita akan jadi dukun di sini ya, dukun keuangan. Nah, kemudian kriteria penilaian investasi seperti yang saya bilang nanti ini akan dipelajari di pertemuan ke-9. Nah, kemudian bagaimana proyeksi neraca dan laba ruginya ini juga akan dipelajari di pertemuan ke-9 dan rasio keuangan juga nanti dipelajari di pertemuan ke-9 atau mungkin ke-10 ini ya yang rasio keuangan. Jadi ini kita akan belajar aspek finansial sampai pertemuan ke-10. Jadi jangan bosan lihat angka, harus terus semangat karena ini adalah penting untuk melancarkan proyek bisnis yang udah kita buat ya. Oke, kita awali dari sumber pendanaan bisnis. Kalau dibagi secara garis besar yang besar gitu ya.
Jadi sumber pendanaan bisnis itu bisa dikategorikan menjadi ada 2 model, yang didapat dengan modal sendiri atau modal asing atau pinjaman. Nah, yang dimaksud modal sendiri ini, kalau untuk perusahaan atau proyek bisnis yang kecil, itu bisa dibilang modal sendiri ini ya dari uang kita sendiri. Tapi ketika itu konteksnya adalah sebuah perusahaan, maka modal sendiri itu adalah modal yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah kita mengeluarkan atau menerbitkan saham. Nah, kemudian saham itu kita jual ke para investor. Nah, di situ baru kita nanti akan mendapatkan modal dari para investor kita dengan menjual saham. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan setoran dari pemegang saham, kita juga punya cadangan laba ataupun laba yang belum dibagi. Nah, ini untuk sebuah perusahaan. Tapi kalau untuk proyek bisnis yang UMKM atau yang proyek bisnis yang kecil, yang sederhana, nah itu modal sendiri yang dimaksud sini adalah modal yang dikeluarkan oleh pemilik itu sendiri atau uang pribadinya dia. Nah, kemudian yang kategori kedua adalah modal asing atau pinjaman. Nah, di sini kalau maksudnya untuk perusahaan, berarti itu adalah uang yang modal yang didapat dari pihak luar perusahaan. Dan sama juga kalau misalkan usahanya kecil, berarti itu adalah modal yang didapat yang bukan dari si pemilik usaha tersebut, jadi dari luar. Nah, itu bisa dari pinjaman perbankan, non perbankan, atau pinjaman yang lainnya. Intinya itu dari pihak luar, bukan dari si pemilik itu atau dari perusahaan itu. Jadi bedanya di situ. Nah, macam-macam untuk pinjaman-pinjaman ini kita juga mempelajari sumber pendanaan bisnis ini di mata kuliah lain. Jadi saya rasa nggak perlu dibahas secara rinci di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah cash flow atau analisis aliran kas. Kita sebenarnya sudah belajar juga cash flow di mata kuliah pengantar akuntansi mungkin ya. Sedikit konsep tentang cash flow, dan ternyata cash flow ini sangat berguna untuk kita membangun sebuah proyek bisnis. Nah, kita baca dulu definisinya. Cash flow ini merupakan arus kas atau aliran kas di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, cash flow ini memberikan ilustrasi berapa uang yang masuk atau cash in dan jenis-jenis pemasukannya. Kemudian berapa uang yang keluar atau cash out dan jenis-jenis biaya pengeluarannya. Nah, seperti apa itu? Kita langsung aja ke contoh soal di sini. Tapi yang jelas sebelum kita bahas contoh soal di sini, cash flow ini benar-benar diperlukan untuk sebuah proyek bisnis. Jadi cash flow itu beda dengan laporan keuangan. Maksudnya laporan laba rugi itu berbeda. Jadi kalau di cash flow kita kan benar-benar tahu berapa uang cash yang dimiliki oleh sebuah proyek bisnis atau yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Gunanya apa? Jadi kita bisa tahu, oh uang cashku segini nih, berarti aku bisa melakukan investasi berikut seperti ini. Atau oh ternyata uangku cuma segini, oh berarti aku nggak bisa melakukan investasi yang lebih besar, aku cuma bisa seperti ini. Jadi intinya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depan dengan uang segitu gitu. Dengan uang segitu kamu bisa apa gitu. Jadi nggak ngambang, kita mungkin kalau ngeliat laba, oh labanya gede, wah ternyata itu hanya laba, bukan uang cash gitu. Itu hanya nggak ada sebenarnya uangnya gitu kan kalau laba. Nah jadi coba diingat-ingat lagi bedanya laba rugi dan cash flow itu ya, seperti apa konsepnya. Nanti akhirnya nyambung kalau baca buku di SKB, oh ya ternyata fungsinya cash flow seperti ini gitu. Oke, kita masuk aja ke sebuah contoh soal. Di sini ada PT Indomarket bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 300 juta rupiah melalui modal sendiri. Kemudian umur ekonominya 3 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa atau residu. Kemudian pendapatan diperkirakan 400 juta per tahun, biaya 200 juta per tahun, dan belum termasuk penyusutan serta dikenakan pajak 50%. Berdasarkan kasus tersebut, berapa kas bersih atau prosit yang diterima akhir tahun? Nah, langsung aja, terutama pastinya karena di sini ada kata penyusutan, berarti kita harus menyusutkan dulu berapa penyusutannya per tahunnya.
Nah, gampang kan umurnya rumusnya investasi per umur ekonomi lala udah ketemu karena dia pakai garis lurus, jadi cuman dibagi gitu aja. Kemudian kita bikin estimasi laporan laba ruginya. Seperti biasa, pendapatan dikurangi beban, kemudian ketemu laba sebelum pajak, kemudian dikurangi pajak, akhirnya ketemu laba setelah pajaknya adalah 50 juta. Nah, baru kita menghitung gimana aliran masuk kas bersihnya. Nah, kita masukkan EAT itu adalah earning after tax ya. Earning after tax berarti laba setelah pajak ditambah penyusutan. Nah, berarti laba setelah pajaknya 50 juta ditambah penyusutannya 100 juta per tahun. Berarti kita tahu ada aliran masuk kas bersih sebesar 150 juta gitu. Nah, kemudian ada kondisi lagi di mana perusahaan tadi kan 50% dari 300 jutanya itu merupakan modal pinjaman dengan tingkat suku bunga 20% per tahun. Nah, maka kalau ada kondisi seperti ini kita bisa menghitung pertama tetap penyusutannya seperti apa, penyusutannya berapa, berarti kita masukkan rumusnya investasi per umur ekonomi, kemudian dibagi dan keluar hasilnya 100 juta per tahun, kemudian bikin estimasi laporan laba ruginya sama, tapi jangan lupa masukkan bunga pinjamannya. Nah, ini biasanya suka kelewat. Nah, bunga pinjamannya harus dimasukkan sebesar 20%, itu mengurangi laba sebelum bunga dan pajak. Jadi kita tahu laba sebelum pajaknya adalah earning before tax ya, EBT, itu adalah 70 juta karena harus dikurangi dari bunga pinjamannya 20% sebesar 30 juta. Kemudian dikurangi pajak, akhirnya ketemu, nah itu bisa dilihat sendiri 35 juta. Nah, baru kita menghitung aliran masuk kas bersihnya. Rumusnya sama, cuman jangan lupa ditambahkan bunga. Jadi kalau di estimasi laporan laba rugi, bunga pinjaman itu mengurangi, tapi kalau di aliran kasnya dia menambah. Jangan kebalik ya. Nah, jadi dimasukin rumusnya earning after tax ditambah penyusutan ditambah bunga dikalikan dengan 1 min tax-nya. Nah, kemudian kita masukkan EAT-nya ada 35 juta, penyusutannya 100 juta per tahun, kemudian bunganya tadi bunga pinjaman 20% dari 100 juta berarti 30 juta dikali 1 minus 50% atau 0,5 berarti kan 15 juta. Kemudian ditambah semuanya jadi 150 juta. Nah, dari sini kita jadi tahu aliran masuk kas bersihnya segini. Nah, ini bisa diterapkan ketika kita memulai bisnis baru. Kita jadi tahu aku modalnya sekian. Kita balik lagi ke case-nya. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita sudah punya sebuah proyek bisnis, kita udah tahu modalnya berapa, kemudian modal itu akan susut dalam berapa tahun untuk misalkan buat beli gedung atau buat semua proyek bisnisnya, setelah dihitung ternyata susutnya 3 tahun. Nah, kita coba ngitung kayak gini, pendapatan perkiraannya berapa nih? Ini kan perkiraan aja, diperkirakan 400 juta per tahun. Nah, kita bikin estimasi perkiraan pendapatan, kalau ini dengan tentunya dengan memperhatikan aspek lain ya, misalkan aspek pasar, kita udah nilai ternyata permintaan pasarnya tinggi, berarti kita bisa memperkirakan pendapatan sekian dari survei yang udah ada. Nah, kita bisa memasukkan semua angka-angkanya di sini, udah ada semua. Jadi misalkan modal kita bisa menghitung, kemudian umur ekonominya juga sudah bisa dihitung, perkiraan pendapatan bisa dihitung dengan hasil survei pasar. Kemudian kita juga bisa menghitung biaya yang diperlukan per tahunnya, termasuk penyusutannya, kemudian pajaknya. Jadi udah lengkap, jadi kita nanti bisa tahu berapa aliran kas masuk yang bisa kita peroleh per tahunnya. Hanya dengan memprediksi. Tapi tentunya prediksinya nggak sembarangan, harus benar-benar dengan riset. Kemarin kan kita udah belajar aspek pasar, jadi kita bisa memperkirakan pendapatannya itu bisa diperkirakan dari berapa kira-kira jumlah pendapatan jumlah pembeli dari survei yang udah kita lihat di pangsa pasarnya gitu. Coba dibuka lagi aspek pasarnya, kemudian
coba dimasuk-masukin angkanya seperti di contoh ini, pasti nanti sesuai dengan tugas proyek bisnis masing-masing. Jadi kan nanti bisa ketemu berapa aliran masuk kasnya gitu. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Nanti selebihnya kita akan diskusi lebih lanjut mengenai aspek finansial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, jangan putus asa, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.